teman-teman semua. Kembali lagi bersama kita di Ibadah Online Sekolah Minggu GPDI Mahanaim. Tentunya sudah semangat ya? Sudah dong pastinya. Oke, saatnya kita memuji Tuhan dengan satu pujian. Hanya ada satu Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk kita memuji Tuhan. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Hanya ada satu Tuhan, Yesus yang selalu mengasihi aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Kembali kita naikkan pujian ini. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia mengasihi, Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Terima kasih Tuhan, Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Kita mau berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, karena kasih-Mu yang begitu besar di dalam setiap kehidupan kami. Pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan, bahkan perlindungan Tuhan sungguh nyata di dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan, atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu yang sudah Engkau limpahkan kepada kami anak-anak-Mu Tuhan. Saatnya kami mau beribadah bersama-sama, memuji, memuliakan nama Tuhan. Engkau berkati setiap kami semua Tuhan. Pakai setiap mulut kami, pakai setiap tangan kami, pakai setiap hati kami Tuhan, untuk kami boleh memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Biarlah sukacita Tuhan sungguh nyata di dalam kehidupan kami. Kami mau bersukacita bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tetap semangat memuji Tuhan. Semangat. Semangat semuanya. Semangat. Oke, kita akan mau menghadirkan Tuhan Yesus ada di tengah-tengah rumah kita. Yesus ada di tengah-tengah keluarga kita. Yesus ada di dalam hati kita. Oke, kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Di dalam rumahku senang-senanglah.
in the family. Happy, happy home. Happy, happy home. Happy, happy home. With Jesus in the family. Happy, happy home. Happy, happy home. Lagi. With Jesus in the family. Happy, happy home. Happy, happy home. Happy, happy home. With Jesus in the family. Happy, happy home. Happy, happy. Siap menari buat Tuhan. Wah, Jesus mereka rendah. Kuci-kuci he. Kuci-kuci he. Kuci-kuci he. Jah Jesus mereka rendah. Kuci-kuci he. Kuci-kuci. Haleluya. Jah Jesus mereka mehe. Kuci-kuci he. Kuci-kuci he. Kuci-kuci he. Jah Jesus mereka rendah. Kuci-kuci he. Kuci-kuci. Yesus di dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku. Senang-senanglah. Amin. Senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku. Senang-senanglah. 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 Tepuk tangannya dulu untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersuka cita bersama dengan Tuhan. Haleluya. Rumah senang, di gereja senang, di mana-mana hatiku senang. Di rumah senang, di gereja senang, di mana-mana hatiku senang. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Siap ya? Di rumah senang, di gereja senang, di mana-mana hatiku senang. Di rumah senang, di gereja senang, di mana-mana hatiku senang. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Oke, tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Pastinya adik-adik supaya semangat kayaknya kita harus tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Oh iya, benar-benar. Kita mau kasih tepuk tangan dulu ya buat Tuhan Yesus kita yang hebat, oke? Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yesus, Yesus, yes, hore. Kembali kita menaikkan satu pujian. Kasih yang begitu besar. Amin. Adik-adik mau merasakan kasih Tuhan? Haleluya. Kita siapkan hati kita untuk bersuka cita. Kasih yang Begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji,
sangat luar biasa. Kita mau lebih dalam lagi, mau menyiapkan hati kita untuk lebih lagi. Kita mau berikan hati kita. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan sangat baik bagi adik-adik semua. Hari ini kita mau berikan hati kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Adik-adik katakan terima kasih Tuhan Yesus, untuk kasih-Mu yang begitu besar bagi kami Tuhan. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkan, pulihkanku. Kami naikkan syukur, ku naikkan syukurku, syukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku. Kami menaikkan syukur kami Tuhan, ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku. Ku kami memujimu, kami memujimu Tuhan, memujimu. Kita mau lipat tangan, kita mau tundukkan kepala kita mau berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami agar dapat duduk diam mendengarkan firman-Mu, dan berkatilah kami agar firman-Mu itu tertanam di dalam hati kami, dan kami bisa mempraktekannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat-Mu, kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Haleluya. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Gimana? Udah ambil rapot belum? Udah, barusan aku ambil rapot. Kamu lihat gak? Nih. Ya. Oh iya, bagus. Iya dong, pasti kamu juga bagus kan nilainya? Bagus dong, jadi sekarang tinggal liburan aja deh. Iya, tapi liburan kali ini beda ya. Kita gak bisa pergi keluar, gak bisa jalan-jalan. Iya, udah masa hari-hari belajar di rumah, sekarang liburan juga di rumah. Bete deh. Iya, kapan ya kita kembali normal kayak dulu? Halo Pelia, Sela, apa kabar Halo, nih? Tan. Baik. Tante. Tapi sebelumnya Tante mau mengucapin selamat ya, kalian berdua sudah naik kelas. Tante percaya untuk di kelas-kelas yang berikutnya Tuhan Yesus pasti menyertai kalian. Iya Tan. Kasih Tan. Tapi kenapa kalian sedih, cemberut kayak gitu ya? Iya nih Tan, walaupun kita semua naik kelas, tapi liburan kali ini kita gak bisa kemana-mana, harus tetap di rumah. Ya minimal kayak ke Lembang gitu atau ke mall. Ini di rumah aja, kenapa sih harus kayak gini? Nah adik-adik yang ada di rumah, mungkin kadang-kadang kita juga bisa mengalami hal yang sama ya. Apalagi sekarang kita lagi libur sekolah, pastinya pengen jalan-jalan.
Tapi sayangnya keadaan memang belum memungkinkan. Tapi tunggu dulu, ada cerita di Alkitab yang bisa menolong kita. Seorang yang pernah mengalami hal yang sulit, tapi akhirnya dia bisa melaluinya dengan kemenangan. Siapa tuh, Tan? Ada. Mereka ini namanya Paulus dan Silas. Kita dengerin sedikit ya ceritanya. Nah, adik-adik yang ada di rumah, suatu ketika Paulus dan Silas ini mereka berada di kota Filipi. Di sana mereka memberitakan firman Tuhan. Mereka ingin orang-orang Filipi ini bertobat dan percaya kepada Tuhan. Tapi bukan itu saja. Paulus ini pernah mengusir roh jahat dari seorang wanita. Sampai akhirnya wanita ini dibebaskan. Tapi sayangnya gak semua orang suka kepada Paulus dan Silas. Ada beberapa orang yang benci kepada Paulus dan Silas. Apa yang terjadi? Paulus dan Silas akhirnya ditangkap. Mereka dituduh melakukan kekacauan, mereka dituduh menyebarkan hal-hal yang tidak sesuai dengan orang-orang Filipi yang ada saat itu. Nah, setelah ditangkap gak hanya sampai di situ aja, ternyata Paulus dan Silas ini mereka mulai disiksa. Mereka mulai dicambuk, mereka mulai dipukuli. Wah, pokoknya sampai akhirnya tubuh Paulus dan Silas ini penuh dengan luka. Terus gak sampai di situ lagi. Paulus dan Silas ini akhirnya dimasukkan ke dalam penjara. Bahkan kaki dan tangannya dibelenggu memakai rantai yang kuat. Pokoknya mereka benar-benar sangat terbatas. Mereka gak bisa kemana-mana lagi. Tapi coba kita bayangin ya, Paulus dan Silas dalam keadaan seperti itu. Nah, sama kan? Kita sekarang juga lagi terbatas istilahnya ya. Kita masih ada di rumah. Tapi kalau dipikir-pikir, walaupun kita di rumah, kita masih bisa bebas bergerak ke sana, ke sini. Dan Tante juga yakin sih pasti Paulus dan Silas tidak pernah menduga kalau mereka akan mengalami kejadian yang seperti itu. Iya, pasti mereka dalam penjara marah-marah atau gelisah gitu. Iya gak sih? Kita mau cari tahu jawabannya ya. Yuk adik-adik yang ada di rumah, apa yang dilakukan Paulus dan Silas di dalam penjara? Kita buka Alkitab kita. Dalam Kisah Para Rasul 16, Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-25. Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-25. Kalau sudah ketemu kita mau baca sama-sama ya, dengan semangat ya. 1, 2, 3. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Nah, ternyata apa yang dilakukan Paulus dan Silas, justru ketika mereka dalam keadaan yang sulit, mereka tidak sedih, mereka tidak bersungut-sungut, mereka tidak marah, tapi justru mereka bersukacita. Sekali lagi ya, justru Paulus dan Silas memilih untuk bersukacita. Dan saat mereka bersukacita, Tuhan mendatangkan kuasanya. Tiba-tiba terjadi gempa bumi. Wah, terjadi gempa bumi, lalu pintu-pintu penjara mulai terbuka. Dan rantai yang membelenggu Saulus dan Silas itu jadi terbuka, terlepas. Wah, luar biasa ya. Sukacita itu ternyata penuh dengan kekuatan. Nah, coba kita bayangkan kalau saat itu mereka ketika dalam penjara mereka sedih, mereka bersungut-sungut, itu justru menambah mereka menjadi lemah, mereka tak berdaya. Tapi kok bisa sih
mereka malah bersukacita. Padahal kan hatinya pasti kesel, sedih. Iya ya, nggak mungkin ya. Nah, begini, Paulus dan Silas, dia bisa bersukacita karena apa? Karena dia tidak melihat kepada dirinya sendiri. Tetapi Paulus dan Silas itu mereka memandang kepada Tuhan yang memiliki sukacita. Dan sukacita itu diterima oleh Paulus dan Silas sehingga akhirnya mereka dapat melalui keadaan yang sulit saat itu dengan penuh kemenangan. Oh, jadi aku tahu sekarang kalau misalkan sukacita itu adalah kunci kita biar kita bisa makin happy. Iya, walaupun di rumah kita harus tetap enjoy. Ya, adik-adik, jadi kita juga bisa sama seperti Paulus dan Silas. Ingat, karena kita juga punya Tuhan yang memiliki sukacita yang berlimpah-limpah. Dan kita bisa berdoa loh kepada Tuhan. Kita minta, Tuhan, aku tidak mau sedih, aku tidak mau kecewa, aku tidak mau marah. Tapi aku minta Tuhan untuk memenuhi hati kita dengan sukacita. Nah, jadi adik-adik kita setuju ya bahwa sukacita itu membuat kita happy, membuat kita enjoy. Jadi sukacita Tuhan, itulah kekuatanku. Coba sekali lagi ya, sebentar. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Jadi sukacita Tuhan itu kekuatanku. Nah, supaya kita lebih semangat, kita lebih dikuatkan lagi, kita mau baca ya ayat hafalan kita hari ini. Yuk silakan adik-adik boleh buka ayat hafalan kita Filipi 4 ayat yang keempat. Kalian boleh buka dulu. Filipi 4 ayat yang keempat. Kalau sudah ketemu kita hafalkan sama-sama ya. Gampang, cuma sedikit aja. 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Sekali lagi ya supaya adik-adik juga hafal. 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ya, sekarang adik-adik yang ada di rumah, kalian semua boleh bangkit berdiri bersama-sama dengan kita ya. Saat ini kita mau menyanyi, kita mau memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Oh, sukacitaku. Semangat ya. Semangat semuanya adik-adik yang ada di rumah. Haleluya. Sukacitaku, setemukan juru selamat.
percaya bahwa Tuhan itulah yang menjadi sumber sukacita sukacitaku. kita. Ya, sumber kekuatanku. Yuk, sekarang kita akan berdoa buat firman Tuhan hari ini. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Dan saat ini Tuhan, kami memintakan Engkau memberikan sukacita di dalam hati kami. Kami meminta supaya Tuhan memenuhi setiap hati kami dengan sukacita yang selalu baru kepada setiap kami semua, adik-adik, bahkan kami yang ada di sini yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkaulah Yesus yang menjadi sumber sukacita kami. Dan kami percaya sukacita Tuhan kami akan menyertai dan memampukan kami untuk kami dapat melewati hari-hari kami dengan baik, dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang sudah Engkau taburkan, Engkau sampaikan kepada setiap kami anak-anak-Mu. Kami senantiasa mengucap syukur karena Tuhan Yesus selalu baik di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami naikkan syukur kami. Haleluya, sama-sama kita berkata amin. Nah adik-adik kita semua mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.